salah satu kata dari 1000 kata yang diucapkan oleh penghuni surga, karena kita calon penghuni surga. Maka mengucapkannya sunnah dan menjawabnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Teratai Putih Global, Bapak Haji Saifullah MM. Walaupun tak ada di sini, jauh di mata, namun dekat di hati. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya berseri-seri bagaikan cahaya di malam hari. Walau tak sehebat para menteri dan para pejabat tinggi, tapi terhebat di hati para siswa-siswi. Yang saya muliakan, para penonton dimanapun Anda berada, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Anak adalah bagian dari keluarga yang merupakan miniatur dari kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, anak sering menjadi kebanggaan, harapan, tumpuan kedua orang tuanya. Namun sayang seribu sayang, saat ini tidak sedikit anak yang menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya, sehingga dambaan orang tua kepada anaknya sebagai penerus cerita, pelanjut sejarah, penggapai cita-cita, hilang tak berbekas. Semua itu disebabkan karena anak tidak mau menghormati, tidak peduli, enggan berbakti, bahkan mengabaikan tugasnya sebagai seorang anak. Muncul pertanyaan, apa tugas seorang anak dalam Islam? Sebagai jawabannya, kewajiban berbakti kepada orang tua adalah tema yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Dengan landasan Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Tuhanmu telah memutuskan, janganlah menyembah kepada selain Dia. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia tua, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka, dan jangan membentak mereka, tapi berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Ayat ini menjelaskan 3 cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dilarang mengatakan kepada keduanya karena akan menyinggung perasaannya dan menghancurkan hatinya. Menurut kaidah ushul fikih, kalimat ini adalah contoh mafhum muwafaqah fakhol kitbah yang mengandung pengertian jangankan memukul dan menganiaya. Mengatakan saja tidak boleh. Kedua, dilarang menghardik dan menghinanya. Dan yang ketiga, ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia, penuh sopan santun dan rasa hormat. Namun amat disayangkan, di era globalisasi seperti sekarang, anak soleh semakin asing dan langka kita temukan. Fakta telah berbicara, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada anak yang menganiaya, mengusir, membantai, bahkan mengasingkan kedua orang tuanya. Karena merasa sudah tinggi ilmunya, sudah mapan ekonominya, sudah luas pergaulannya, sudah modern gaya hidupnya. Bahkan dia sampai hati melupakan, enggan, dan tidak mau lagi menemui orang tuanya karena malu. Akhirnya dia menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Padahal sejarah telah mencatat
Tidak ada kebahagiaan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita tengahlah mengetahui siapa itu Ka'an yang ditenggelamkan Allah dengan banjir. Siapa itu Alqomah, seorang sahabat Nabi soleh, seorang sahabat Nabi yang soleh, tapi sulit keluar ruh ketika hendak meninggal dunia. Siapa itu Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu? Mereka itu adalah sosok anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga tidak mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, tidak ada anak yang selamat kalau masih membudayakan sifat angkuh, sombong, tinggi hati di depan ibunya sendiri. Namun, alhamdulillah untuk menciptakan anak-anak soleh, banyak upaya yang dilakukan pemerintah kita, baik melalui jalur formal ataupun non formal. Misalnya dibangunnya sekolah agama dari taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi agama Islam atau PTAI. Didirikannya pesantren dan organisasi-organisasi keislaman. Inilah upaya yang harus kita dukung dalam rangka menciptakan kesinambungan dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Inilah janji Allah bahwa anak soleh adalah anak yang bisa mengharmoniskan kesatuan keluarga. Bukan sebatas itu, tapi di akhirat kelak mereka akan berkumpul, bersatu, bersama-sama, mendapat kebahagiaan, berada dalam rahmat Allah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, dengan demikian kajian ini dapat disimpulkan, begitu banyak jasa orang tua terhadap anak-anaknya. Ia melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya hingga sukses di masa depan. Untuk itu, kewajiban kita sebagai anak adalah dengan berbakti dan berbakti kepada orang tua. Di akhir ceramah ini, saya mengajak para jamaah, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada keduanya dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu sebagai makhluk termulia. Amin. Sekian ceramah dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.